Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PR dari Husnul ini saya akan coba jelaskan ya sambil mengorat-oret. Baik, ini PR-nya yang pertama ada sebuah rangkaian, terus disuruh diminta untuk menentukan nilai hambatan pengganti dari rangkaian tersebut. Baik, kita lihat di sini. Catatan yang paling penting di sini dalam menyederhanakan sebuah rangkaian yaitu titik-titik percabangan yang tidak ada komponen bisa kita hilangkan kabelnya. Maksudnya di sini bisa dihubungkan menjadi satu kalau seandainya tidak ada komponen. Sebagai contoh di sini. Nah, ini titik yang ini dengan yang ini bisa kita gabungkan. Titik yang ini dengan yang itu bisa kita gabungkan. Seperti itu, ya. Jadi gambarnya menjadi seperti ini kalau saya sederhanakan. Nah, ini. Oke, kita lihat di sini. Mungkin di sini bisa saya gabungkan jadi seperti ini gambarnya. Ini yang 20. Tadi ini yang 6 nilainya. Kemudian ini yang 30. Ya. Kemudian dari sini ke atas ini. Kemudian dilanjutkan ke yang ini. Nah, ini. Nah, kemudian yang ini. Nah, seperti ini. Ini yang 48. Ini yang 16. Kemudian ini yang 48 lagi. Nah, seperti ini. Kalau melihat dari rangkaian ini, mereka membentuk segitiga ya. Jadi sebaiknya kita gabungkan mereka. Untuk yang sesama paralel kita gabungkan. Contoh, yang ini bisa kita gabungkan. Kemudian yang ini kita gabungkan. Nah, mereka saling paralel di sini. Nanti berikutnya gabungan yang ini dengan yang ini itu bisa diserikan. Ini seri. Nanti endingnya hasil seri ini akan diparalelkan dengan yang ini. Nah, dengan hasil seri ini diparalelkan. Gitu. Jadi kita hitung dulu yang seri. Kita hitung dulu yang paralel yang atas. Menghitung yang paralel yang atas, di mana seper RP, seper 16, seper 48. Nah, ini kalau kita samakan penyebut per 48 ya. Nah, di atas di sini berarti pengalinya 3. 3 tambah 1 berarti 4. Nah, R paralel saya sebut saja yang ini adalah RP1. RP1 ya. Itu nilainya 12. Nah, kita paralelkan juga yang bagian sini. Ini saya sebut ini RP2. Maka langkah berikutnya seper RP2 itu sama dengan seper 20 plus seper 30 sama dengan samakan penyebut jadi 60 di sini. Di sini 3 tambah 1 jadi tambah 2 jadi 5 ya. Jadi RP2 itu nilainya tinggal dibalik. Ini 12 juga. Nah, kemudian RP1 diserikan dengan 48 ya. RP1 serikan dengan 48. Jadinya hasil seri di sini itu nilainya 48 dengan 12 itu 60 nilainya. Nah, baru ending terakhirnya adalah paralel antara 60 dengan RP2. Ya, 60 dengan RP2. Jadi kalau disederhanakan gambarnya ya sudah jadi seperti ini. Ini 6. Nah,
seperti ini. Ini nilai 60, ini nilai 6, dan di sini nilai hasil paralel RP2 itu 12. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita paralelkan yang terakhir, RP3 misalkan 1 per RP3. Nah, yang ini tuh RP2 ya. RP3 1/12 tambah 1/60 samakan penyebut 60, jadi di atasnya 6 ya. Jadi RP3 itu nilainya hanya 10 dibalik ya. Hanya 10. Jadi R total terakhir nih, R totalnya hanya seri antara 6 dan 10. Jadi hasilnya 16 ohm. Nah, itu dia. Untuk R totalnya 16 ohm, sedangkan di sini 24 volt ya. Itu dia. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Kalau yang ditanyakan di pertanyaan kedua adalah tentukan besar beda potensial pada hambatan 30 ohm. Kita kasih tanda dulu 30 ohmnya ada di mana. 30 ohm yang ini. Nah, itu. Kita cari V-nya di sana. Nah, berarti 30 ohm itu di sini. Kita cari V di sini. Nah, endingnya sih ke sini nanti, bahwa mencari V-nya adalah I kalikan dengan R. Nanti V sama dengan I-nya berapa kalikan 30 ohm. Nah, itu intinya. Berarti di sininya I-nya, I yang kita cari kita sebut saja misalkan ini IX misalkan. Jadi ini adalah IX yang kita cari kalikan 30 ohm. Nah, oke, baik. Kalau kita lihat dari penampakannya, rangkaiannya kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. Boleh saja kita buat bagi jadi 4 ya. Kita cari I total dulu deh. Enaknya di sini kita cari I total. I total itu adalah V dibagi dengan R total. Nah, dari sini kita dapatkan I totalnya senilai 24 dibagi dengan 16. Nah, kita bagi 8. Jadi 3/2 kurang lebih 1,5 ampere. Nah, itulah I totalnya. Jadi I total yang mengalir di sini ini adalah I totalnya. Nah, I total tersebut akan kebagi ke dalam 4 jalur, dimana kalau saya gambarkan sederhananya begini. Misalkan di sini ada I total. I total ini akan kebagi jadi 4 jalur. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Atau bahkan jalur yang ini bisa kita gabungkan saja. Jalur yang ini jalur yang 20 ohm, ini 30 ohm. Nah, jalur yang ini kita bisa gabungkan saja ya. Jalur ini kita bisa gabungkan. Jadi gambarnya seperti ini. Maaf, saya ulangi saja gambarnya. Jadi jalur yang 16 dan 48 kita harus gabungkan saja. Nah, ini satu jalur. Ah, seperti ini. Nah, ini jalur R seri, yaitu senilai 60. Sedangkan ini jalur yang 30 ohm, ini jalur yang 20 ohm. Nah, untuk mencari besar masing-masing, misalkan tadi saya sudah sebut yang sini adalah IX. Nah, ininya misalkan IA dan IB misalkan. Nah, biar beda yang ditanyanya IX, jadi namanya IX saja. IA banding dengan IB, IX misalkan. IA banding dengan IX banding dengan IB, itu ternyata nilai perbandingannya 1/20, 1/30, 1/60. Jadi kalau disederhanakan semuanya dikali 60, berarti di sini adalah 3 banding 2 banding 1. Seperti itu. Maka nilai IX itu nilainya adalah, nilai perbandingnya adalah 3,
dibagi dengan pembanding totalnya adalah 6, tinggal dikalikan I yang masuknya yaitu I total. Nah, ini jangan, biar tidak sama dengan X, saya akan pakai titik saja. Nah, maka di sini setengah pengalihnya adalah 1,5. Jadi I-nya itu senilai 0,75 ampere. Itu IX. Maka terakhirnya VX-nya yaitu yang tadi IX kalikan R yang X itu 0,75, R yang X itu berarti yang 30 itu 30 ohm, yaitu senilai 7,522 22,5 ya volt. Sebentar ya, volt. Nah, itu dia. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan untuk Husnul ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.